Ini adalah rahasia yang dipakai orang-orang untuk mendapatkan ya profit yang cukup besar dari trading altcoin gitu. Karena gue lihat ya banyak banget orang-orang itu yang berharap, wah ada alt season kayak 2021 semua koin nge-pump gitu. Walaupun menurut gue itu udah hampir mustahil terjadi gitu. Kenapa? Karena koinnya itu udah sangat amat banyak, sedangkan liquidity-nya tetap terbatas. Dan yang lebih parah ya ada juga orang yang berharap menjadi miliarder atau jadi orang kaya hanya dalam waktu semalam, 2 malam, atau mungkin seminggu gitu. Hanya karena dia beli altcoin dan berharap dia jackpot 100x, 200x gitu. Apakah ada? Ya ada aja, tapi itu sangat-sangat jarang. Jadi dibanding kalian mengharapkan ya alt season yang bakal terjadi dan koin-koin tuh nge-pump tinggi banget ya, mungkin ratusan sampai ribuan persen, mending kalian lebih realistis sedikit. Realistisnya gimana? Maksud gua di sini kalian mendingan belajar ya, gimana cara cari altcoin yang berpotensi untuk naik walaupun nggak usah 100, 200 kali atau 100x, 10x itu nggak usah. Kalian cari aja yang berpotensi naik 20%, 30%, tapi sering gitu. Karena apa? Karena gue bakal share ilmunya di video kali ini. Tapi disclaimer dulu ya, video ini gue buat bukan untuk kalian itu trading dengan cara yang cepat. Kalau misalnya cara gue screening pada waktu itu yang gue share ke kalian pakai Orion Terminal, itu bener, pakai tips 5 menit gitu. Kalian 5 menit udah bisa dapat koin yang berpotensi nge-pump gitu. Tapi kalau ini, itu bukan untuk trading future, tapi mungkin untuk spot allocation sedikit yang mungkin 3 bulan, 4 bulan dilepas. Jadi jangka waktunya juga udah berbeda. Jadi video ini kita akan belajar dan gue bakal ngupas juga semua ke kalian, semua rahasia tentang altcoin sampai cara menemukan altcoin. Ya, tapi yang jauh lebih strong dibanding ya beberapa altcoin lainnya gitu. Gua nggak di sini nggak menjanjikan ratusan X atau berapa X, enggak ya. Gua pengen ajarin kalian atau gue mau sharing ke kalian biar kalian tuh bisa mendapatkan altcoin-nya secara konsisten, dikit-dikit aja. Tapi nggak usah sampai ratusan X itu menurut gua agak realistis. Oke, jadi langsung aja ya. Sebelum kita benar-benar deep dive ke altcoin ya, gua harus bahas dulu nih definisi dari altcoin itu apa. Seperti yang kalian udah tahu, altcoin itu adalah alternatif koin selain Bitcoin. Contohnya apa? Kalian bisa sebutin lah, Ethereum lah, BNB, Solana, apapun itu, ya you name it. Itu semua disebut dengan altcoin. Kenapa? Karena itu koin lain selain Bitcoin gitu. Dan sejarahnya, walaupun banyak orang tuh yang mengira ya, altcoin pertama itu adalah Ethereum karena Ethereum itu adalah altcoin terbesar gitu. Jawabannya bukan. Altcoin pertama itu disebut dengan Namecoin, atau kalian tahu ya, itu ada salah satu koin seangkatan Namecoin juga, yaitu namanya Litecoin, ya, harusnya kalian tahu ya, LTC. Cuman ya, itu juga sekarang udah nggak terlalu naik signifikan ya. Namecoin udah hilang, ya Litecoin masih ada, beberapa orang harusnya masih tahu juga tentang Litecoin. Nah itu ya, yang di-create di 2011 ya. Jadi dulu itu kan memang udah ada ya, narasi Bitcoin itu bakal jadi digital gold. Ya, digital gold, nah waktu itu Litecoin dijadikan sebagai apa? Sebagai digital silver. Jadi narasinya seperti itu pada zaman dulu, tapi ya kelihatannya Litecoin nggak kemana mana gitu sampai sekarang. Mungkin dulu ya oke lah ada hype-nya lah buat nge-pump dan lain-lain, tapi semakin banyak altcoin ya liquidity-nya kan udah menyebar semua gitu ke koin-koin lain. Dan akhirnya pada tahun 2015 ya ini salah satu altcoin terbesar juga sekarang yaitu Ethereum ya, baru diciptakan oleh programmer ya Vitalik Buterin dari timnya itu semua ya. Itu mulai di 2015. Jadi sebenarnya sebelum ada Ethereum, udah ada beberapa altcoin ya, ada Namecoin dan juga Litecoin dan lain-lain gitu, ada beberapa lagi. Dan sebenarnya Ethereum ini kenapa bisa jadi the mother of altcoin katanya, atau bisa dibilang jadi altcoin terbesar, karena itu kan terobosan terbaru yang disebut dengan apa, ada sistem smart contract. Itu kan ada inovasi baru, sebelumnya belum ada itu. Jadi intinya gimana? Jadi intinya itu Ethereum atau smart contract-nya itu bisa mempermudah proyek developer itu untuk bikin koin atau bikin sebuah proyek gitu di atas smart contract-nya Ethereum. Maka dari itu kalian bisa lihat ya, banyak banget ya token-token apapun itu atau koin apapun itu yang terbentuk di jaringannya Ethereum dan juga di smart contract-nya Ethereum. Dan seperti yang kalian tahu juga kayak Aave itu protokol lending and borrowing itu kan bisa dibilang sebagai di apps juga ya. Apalagi Uniswap dan lain-lain, you name it itu hampir semuanya di Ethereum. Karena Ethereum tuh yang bikin lah atau bikin terobosan atau pionir bisa gue bilang tentang smart contract ini. Dan setelah itu, setelah 2015-an ke atas ya, itu mulai altcoin tuh banyak banget yang menyebar gitu, yang tercipta atau listing. Karena apa? Karena jauh lebih mudah kan yang tadi gue bilang untuk create sebuah token di jaringan Ethereum. Dibanding kayak sebelum-sebelumnya nggak ada smart contract, belum ada sistemnya, belum ada fondasinya nih. Jadi Ethereum tuh membantu bikin fondasinya. Jadi orang-orang itu atau project developer tuh nggak usah bikin fondasinya lagi. Jadi udah langsung otomatis itu kan kalau pakai Ethereum. Kalau misalnya dulu sebelum nggak ada Ethereum ya lebih lama gitu. Jadi lebih sedikit juga pada saat itu. Nah ini hal yang perlu kalian pahami ya, karena based by historical, altcoin itu memang semuanya hampir akan mati. Ya 99% altcoin akan mati. Kecuali apa? Ethereum belum mati. Ya BNB belum mati, Solana belum mati. Sisa-sisanya tuh udah jadi abu semua, udah jadi sampah semua. Dan setiap cycle bakal ada pionir baru atau mungkin koin baru ya. Contoh cycle ini Hyperliquid atau mungkin apalagi ya, Sui gitu.
yang naik gila-gilaan. Nah, nanti next cycle mungkin Hyperliquid udah nggak ada value-nya lagi, bakal ada muncul koin baru lagi yang lebih canggih atau apapun itu ya, atau lebih hype gitu ya. Ya bisa aja gitu, nothing is impossible juga. Dan ada satu mindset ya yang harus kalian hindari karena ada beberapa orang yang terutama pemula yang gue sering dengar tuh, "Ngapain beli Bitcoin, ngapain beli Ethereum, ngapain beli Solana, itu harganya udah mahal. Mending beli koin yang harganya 0,00001 gitu, biar kalau misalnya itu kesannya masih murah gitu." Padahal mereka nggak ngerti kan, murah atau mahalnya tuh mereka hitung dari apa, gitu. Fair value-nya mereka tuh bandingin dengan apa. Kalau bandingin dengan Bitcoin harganya, ya nggak juga gitu loh. Karena kalau misalnya ya, sebuah koin yang harganya 0,00 something ya, dibikin atau misal di-pump gitu, harganya semahal Bitcoin bisa gue bilang ya, itu market cap-nya bisa jauh lebih besar dibanding Bitcoin pasti. Kenapa? Karena Bitcoin itu kan cuma 21 juta. Sedangkan altcoin-altcoin lain tuh berapa? Ada yang 100 billion lah, ada yang miliaran token lah gitu ya. Circulating supply-nya banyak lah intinya. Jadi bukan berarti harga altcoin itu rendah, artinya murah. Belum tentu. Kalian harus ngerti juga akan satu hal itu. Dan kegunaan altcoin menurut gua itu bukan untuk kalian investasi, tapi untuk kalian outperform Bitcoin. Contoh, Bitcoin itu per tahun ya, contoh aja, kita 30-40% ya, anggap 40% per tahun dapat gain-nya. Jadi misal dari 2024 ke 2025 naik 40% gitu. Jadi kalian itu bisa cari altcoin ya minimal ya harus 40% ke atas. Kalau misalnya kalian cari altcoin atau misal kalian beli altcoin lah, sebuah altcoin cuma naiknya 30% atau 40% sama kayak Bitcoin, ngapain? Resikonya udah lebih besar, tapi gain-nya sama. Gitu, kecuali kalian misal beli beberapa altcoin yang benar-benar berkualitas gitu ya. Misal apalah, Ethereum oke mungkin ya, Ethereum dari awal kita kalau beli di bottom, itu kita bisa dapat ya anggap 100% gitu. Oke lah, outperform Bitcoin by 60%, itu oke. Dengan resiko yang lebih besar ya mendapatkan reward yang lebih besar, itu oke sebanding. Tapi tujuannya itu untuk outperform Bitcoin. Kalau kalian nggak outperform Bitcoin mending beli Bitcoin aja gitu, ngapain beli altcoin. Nah, tanpa berlama-lama gue langsung praktekin aja ya, gimana cara cari altcoin yang lebih strong dibanding Bitcoin. Karena tujuannya tadi apa? Itu outperform Bitcoin, gitu ya. Altcoin itu dibeli untuk outperform Bitcoin, gitu. Jadi kita bisa cari di sebelah sini, ya. Altcoin apa ya yang bisa outperform gitu. Cara lihatnya gimana, cara membandingkannya gimana gitu. Di sini contohnya, kita bisa di TradingView ya, ini gue bring ini secara gratis dan se-advance ini, kalian kalau bisa lihat ya. Ada Ethereum USDT, kalian tinggal ketik aja, Ethereum USDT/BTC USDT. Ini kalian tinggal pencet enter, ini kalian bisa langsung dapat nih, ya. Ethereum ya, pair-nya itu Bitcoin, itu lebih menang mana atau lebih outperform mana? Kalau kalian lihat sekarang, kalian bisa charting biasa aja gitu misal, kalian charting ya. Oh misal, sebelah sini lagi di key area-nya, support area-nya gitu. Jadi potensi ya Ethereum ini mengalami bounce gitu. Jadi dia bakal outperform Bitcoin gitu, baru kalian boleh masuk, seperti itu. Jadi kalian harus analisa chart-nya juga. Contoh ya, misal Hyperliquid/BTC USDT ya. Nah, kalian kalau lihat kayak gini, artinya apa? Hyperliquid lagi underperform Bitcoin kan, lagi turun terus, supportnya di mana? Supportnya ini masih belum diketahui kan, ya. Tuh, seperti yang kalian bisa lihat sebelah sini masih belum diketahui. Supportnya paling ya area sebelah sini ya, kalau kalian lihat tuh dari low sebelumnya. Jadi ini artinya apa? Berarti Hyperliquid masih ada potensi untuk underperform Bitcoin ya, sampai ya mungkin lebih dalam lagi gitu. Jadi jangan dibeli Hyperliquid-nya gitu. Kita cari lagi, misal you name it lah, apalah, altcoin. SUI gitu, SUI USDT/BTC USDT gitu. Nah, kayak gini, ini lagi underperform atau outperform gitu. Kalau misalnya kalian lihat, oh ini udah breakout nih, ini udah breakout dari resistennya, ada potensi dia retest dulu sedikit, ya, lalu dia potensi bounce gitu. Ya kalian tinggal nunggu sampai SUI-nya ini retest ya, baru ya you can buy gitu. Lu bisa beli untuk outperform Bitcoin sesaat, mungkin untuk 1, 2 bulan, 3 bulan, udah lepas gitu loh. Jadi nggak usah sampai di-hold bertahun-tahun, itu udah gua bilang di awal, altcoin itu most likely bakal mati, bakal hilang dalam cycle-cycle selanjutnya. Yang kayak gua bilang sebelumnya, name coin kalian nggak tahu, peer coin aja kalian nggak bakal tahu gitu. Masih banyak banget koin yang kalian nggak tahu yang sekarang udah hilang gitu. Dan bahkan ini pun nggak usah dibandingin dengan Bitcoin doang. Misal, lu mau bandingin SUI dengan Ethereum gitu. Kalian bisa SUI USDT/Ethereum USDT. Kalian bisa lihat nih, SUI ini outperform Ethereum atau enggak? Oh, outperform. Berarti lu bisa lebih allocated-nya bisa lebih besar ke SUI untuk sementara dibanding ke Ethereum gitu loh. Nah, kalau kalian lihat sebelah sini kan di break juga ya.
potensi retest sedikit, nah baru dia break ke atas lagi, gitu kan. Kemungkinan besar jadi ya kalian bisa nanti di saat ini SUI-nya turun ya, SUI-nya ini underperform Ethereum, kalian bisa buy SUI-nya. Seperti itu, karena base by chart itu memang SUI most likely bakal outperform Ethereum, gitu. Contoh, ya kita contoh satu lagi ya. Misal koin apa ya, Solana ya, Sol USDT slash Hype USDT. Ya, kita lihat. Solana ini outperform Hyperliquid atau enggak? Ini sangat-sangat outperform. Kalau kalian lihat, ini dia lagi uptrend ya. Ini kalau gua tarik trendline juga ini naik banget tuh ya. Sebelah sini, tuh. Ini sangat-sangat bullish gitu ya. Dan kalau kalian lihat juga di sebelah sini ada resistennya ini ditembus juga. Jadi kemungkinan besar bakal kayak gimana ya, ini bakal naik terus. Sampai di mana? Contoh ya, resisten sebelah sini aja, gue bilangnya ya. Ya berarti Solana itu bakal outperform Hyperliquid. Jadi ngapain kalian beli Hyperliquid, kalian mending beli Solana, seperti itu. Jadi ini cara kalian pakai TradingView dengan advance juga ya. Gimana cara kalian bisa bandingin suatu altcoin dengan altcoin lain dan bahkan ke Bitcoin juga gitu. Nah jadi itu ya, itu sebenarnya sangat-sangat simpel kan. Kalau misalnya kalian lihat, kalau gue jelasin to the point langsung, yaitu gimana caranya dan lain-lain itu kalian harusnya cukup mengerti lah. Sekarang gimana pilih altcoin atau filter altcoin, mana yang lagi strong, mana yang lagi enggak. Kalau yang lagi nggak strong ya ngapain kalian beli. Kalau lagi strong, lagi outperform Bitcoin atau mungkin Ethereum atau mungkin altcoin lain ya silahkan, gitu. Tapi bukan artian kalian itu beli-beli koin-koin micin atau koin-koin kecil, gitu. Karena itu memang bisa ya dengan mudah outperform Bitcoin, tapi resikonya tuh sangat 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 tinggi. Kalau gua kalau gua pribadi saranin ya, kalau mau pilih-pilih altcoin ya top 10 atau top 20 lah, itu udah oke lah. Kalau misalnya yang kayak top 1000, top 100 itu udah kurang menurut gua, karena market cap-nya terlalu kecil, terlalu gampang digerakin harganya. Oke, mungkin segitu aja dari gua, coba kalian komen ya di kolom komentar, altcoin apa yang menurut kalian bakal outperform Bitcoin di tahun 2026.